Baik, dan pemirsa kita akan jeda sejenak, tapi sebelumnya kita akan sampaikan terlebih dahulu untuk saham-saham pilihannya ya pada hari ini, yaitu adalah ada Elsa, Pegas, dan juga ada MDKA dan juga BBRI. Nah, analisanya seperti apa untuk keempat saham ini nanti kita akan hadirkan begitu, dan nampaknya semuanya direkomendasikan buy. Kita akan membahas untuk saham-saham yang Anda tadi rekomendasikan ya. Tadi kita sempat sampaikan pemirsa untuk saham-saham yang direkomendasikan kali ini adalah Elsa, Pegas, MDKA, BBRI. Semuanya direkomendasikan baik. Kita ke Elsa terlebih dahulu untuk jangka investasinya untuk berapa lama untuk saham-saham ini, Mas Michael? Oke, kalau untuk Elsa karena dia berada di sektor energi, maka ini akan menjadi salah satu sentimen yang cukup panjang saat ini. Jadi Elsa dalam jangka waktu menengah ke panjang. Oh, jangka menengah ke panjang. Menengahnya itu 6 bulan kah? Atau berapa lama? At least sampai kuartal 1 2023, berarti Kuartal kurang 1 lebih. 2023. By current price? Ya, nah, saat ini current price berada di 394. Secara target untuk jangka menengah Elsa bisa tembus level berapa, Mas Michael? Peluangnya. Nah, dalam jangka Elsa memiliki peluang untuk menuju target price di angka 440 dalam jangka waktu menengah. Sementara kalau untuk jangka waktu panjang, Elsa akan diproyeksikan akan menyentuh titik tertinggi yang berada di tahun 2021, itu berada di angka 520. 520 ya, tapi harus break dulu 440. Betul sekali. Itu dia untuk Elsa. Ya, sementara untuk Pegas, menarik apa emiten ini, Mas Michael? Sama untuk menengah dan juga panjang juga ya? Betul. Nah, sementara kalau Pegas sendiri itu sudah dua setengah bulan Pegas rutin diakumulasi oleh asing. Itu satu. Yang kedua, saat ini Pegas berada di level krusial resisten di angka 2000. Nah, areal ini bakal tertembus dan arah Pegas ke depan adalah ke 2300. Arah ke posisi berapa, Mas? Gimana? 2100. Ke 2300. 2300 ya. Jadi ada peluang ke 2300. Setelah itu break, target berikutnya ke posisi 2600. supportnya? Apa? Sorry. Supportnya di level berapa, Mas? Sorry, iya. Sementara kalau untuk support sendiri di Pegas saat ini berada di level 1845. Oke, baik. Itu tadi untuk Elsa dan juga Pegas. Kita ke MDKA, Mas Michael. Seperti apa analisisnya? Nah, MDKA kemarin berhasil break dari areal konsolidasi dan saat ini akan menyentuh titik penting yaitu di angka 4000. Nah, areal 4000 yang berhasil divalidasi maka akan membuat MDKA memiliki target terdekat ke 4500. Oke, ya kalau dilihat dari pergerakannya untuk 1 bulan dan juga 1 minggu ke belakang sedang ada di tren penguatan begitu, artinya untuk current price ataupun harga terakhir untuk MDKA bisa langsung masuk atau tunggu pelemahan terlebih dahulu? Akan jauh lebih baik kalau kita bisa mendapat areal MDKA di angka 3950 atau 3900 rentangnya. Oke. Selain MDKA, juga Anda tadi masih merekomendasikan perbankan juga ya, ada BBRI di sana. Semenarik apa BBRI dibandingkan dengan emiten banking yang lain? Nah, BBRI sendiri kalau kita bandingkan dengan emiten banking yang lain, dia cukup lagap, cukup tertinggal. Bank Mandiri sudah all time high, Bank BCA sudah all time high. Nah, sementara BBRI sendiri masih cukup tertinggal. Nah, saat ini BBRI berhasil melewati titik penting, yaitu moving average 200, dengan titik resisten itu berada di angka 4.700. Areal 4.700 yang tervalidasi berhasil dilewati, maka BBRI akan menuju angka 5.000. Oke, 5.000 itu untuk jangka menengah ya?
Jangka menengah, betul. Oke, baik, harga terakhir di 4650 dan secara pergerakan di 1 bulan terakhir dan juga 3 bulan terakhir sedang berada di tren penguatannya Kuatan. 6,65% dan 6,41%. Nah, harga terakhir sudah bisa masuk atau masih kemahalan, Mas Michael? Nah, kalau untuk sekarang masih kemahalan. Area baik atau best price untuk mengoleksi BBRI itu berada di angka 4.500 hingga 4.410. Oke, ini berarti agak cukup jauh ya dari harga terakhir yang ada dari di harga sekarang. 4650 begitu ya. Tunggu koreksi di level tadi yang sudah Betul. disampaikan oleh Mas Michael, baru bisa masuk ke BBRI. Berarti nggak bisa langsung buy ya? Ya, Oke, ditunggu terlebih dahulu. Oke, itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Michael. Di antaranya adalah ada MDKA, kemudian juga tadi ada Pegas, ada Elsa, dan juga BBRI dengan rekomendasi buy, dan jangka investasinya adalah di menengah dan juga panjang. Itu dia saham-saham rekomendasinya dan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini kalau kita intip sedikit karena benar-benar baru mengalami pembukaan begitu ya. Oke, ada error di RTI saya nih Wiki ya dan kita lihat bersama. Oke, terkait dengan prediksi sendiri, Mas Michael, untuk IHSG di hari ini seperti apa? nah, dengan sentimen pembukaan reopening ekonomi yang ada di China, nah IHSG sendiri saya proyeksikan akan menguat dan menuju ke level 7.114. Oke. Untuk pergerakan hari ini ya, artinya sedang ada di tren positifnya begitu ya? Ya, betul. Oke, baik. Nah, secara pergerakan untuk sampai dengan akhir tahun, walaupun ini memang tinggal beberapa bulan lagi begitu, tapi kalau melihat dari indikator-indikator yang ada, sebetulnya secara target di level berapa dan sentimen-sentimen apa yang nampaknya akan mendukung upside ataupun potensial upside dari IHSG sampai dengan akhir tahun, Mas Michael? Nah, pertama kita memasuki momen akhir tahun di mana di akhir tahun itu akan terjadi musim dingin yang cukup ekstrim yang terjadi di China dan ini juga dikonfirmasi oleh Presiden Xi Jinping yang mengatakan bahwa musim flu di bulan-bulan ke depan itu masih akan berada di level yang tinggi. Nah, itu ketika itu terjadi, biasanya permintaan terhadap batu bara akan tinggi dan itu termasuk salah satu sentimen yang positif. Yang kedua adalah akan terjadi rebalancing MSCI yang akan terjadi di November dan efektif di awal Desember. Dan yang paling terakhir di Desember kita tahu bahwa ada agenda tahunan di mana terjadi window dressing. Oke, baik. Kita cermati ya. Data dari RTI juga sejauh ini masih error begitu ya, baik itu RTI di komputer maupun juga via handphone. Mungkin ada kendala nih dari bursa, kita akan tunggu informasinya. Tapi tips perdagangan di awal pekan ini, Mas Michael, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para investor? Karena kan banyak yang menilai bulan November itu cenderung polanya biasanya memang agak turun dulu. Betul. Jadi yang saya sarankan untuk di bulan November adalah biasanya di bulan November itu ketika momen-momen terjadi rebalancing, pergerakan saham itu memang condong turun. Tapi itu biasa akan mendapatkan kontraflow di bulan Desember. Jadi di bulan November kita cenderung lebih defensif, melakukan DCA, melakukan pembelian secara cicil itu ke bawah. Baik, ya itu tadi dia beberapa analisis, apakah itu terkait dengan saham-saham yang memang Anda rekomendasikan dan juga saham-saham berbasis rokok gitu ya, tadi kita sudah sampaikan dan juga IHSG. Mas Michael, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi Mas Michael. Terima kasih. Oke, itu tadi kita juga membahas peluang dari emiten-emiten yang akan IPO. Ada 6 emiten sekaligus yang akan IPO besok dan kami akan live langsung dari Bursa Efek untuk menginformasikan IPO tersebut, Wiki ya. Betul sekali.